Kalau mahasiswa tidak aktif, itu sebenarnya tidak belajar. Tadi yang gambar mahasiswa dituangi air oleh dosennya, itu dia tidak belajar, dia hanya pasif menerima. Nanti kalau suatu saat ditanya, kalau masih ingat ya dia keluarkan, kalau nggak ingat ya dia bilang lupa. Tapi berbeda dengan experience, individual experience dan keaktifan kita. Kalau Bapak Ibu nanti jadi orang yang aktif, Bapak Ibu dapat mendapatkan banyak pengetahuan, dan pengetahuan yang paling gampang dan paling dapat sering kita peroleh itu adalah dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau merenung, kenapa sih kalau kita naik angkot, kalau turun mesti kaki kiri dulu? Itu kan secara pengetahuan sebetulnya. Bapak pernah nyoba nggak turun dari angkot naik kaki kanan dulu? Bisa jatuh nanti. Oh ternyata itu adalah, tapi kan tidak pernah disuruh ya. Saya mau turun dari angkot sebentar Pak, kaki dulu. Kan enggak. Otomatis kita mesti turun kaki kiri. Naik angkot juga otomatis mesti kaki kanan dulu yang naik. Itu tidak pernah diajarkan. Otomatis. Tapi itu merupakan ilmu pengetahuan. Karena itu ada hukum-hukumnya, ada hukum fisika dan sebagainya. Mesti ada. Kita tidak sadar bahwa kita belajar ilmu pengetahuan itu dari alam. Kemudian belajar itu merupakan interpretasi masing-masing karena individual. Ya. Kita bisa berbeda. Satu barang dilihat oleh banyak orang, interpretasinya akan berbeda-beda. Apakah itu haram atau apakah itu tidak boleh? Boleh. Nah itu yang kadang-kadang orang, kalau kamu tidak seperti ini, tidak. Belajar itu satu hal yang memandang banyak orang. Interpretasinya bisa berbeda-beda. Kalau saya tanya, Luna Maya cantik enggak? Cantik enggak Mas? Luna Maya? Cantik enggak? Luna Maya? Menurut Pak Masnya, menurut Bapaknya, cantik enggak? Dia bilang enggak cantik, lebih cantik istrinya. Ya kan? Betul Pak. Soalnya nanti kalau nggak ngomong gitu, berarti ngapusi ya Mas ya. Bukti toh. Enggak ada Mas ini. Luna Maya orang ngomong cantik sama orang, tapi Masnya ngomong nggak cantik. Kita nggak boleh maksa, Mas Luna Maya itu cantik. Dia Luna Maya bagi saya biasa aja, lebih cantik istri saya. Betul, karena itu adalah persepsi interpretasinya orang masing-masing. Kan gitu. Memang in general mungkin dari 10 orang yang ngomong cantik itu 9 orang yang ngomong tidak cantik, cuma 1 orang bisa saja. Tapi kita tidak boleh menganggap, oh itu berarti bodoh ya, orang iso ngerti wong ayu. Ya enggak, kita nggak boleh menjudge seperti itu. Kan begitu. Ya. Itu yang katakanlah interpretasi apa yang ada. Kemudian disituasikan oleh kondisinya sekarang. Nah, tadi contohnya paling gampang. Sekarang seperti apa, besok bisa berbeda lagi. Ya kan? Pada saat Agim punya istri cuma Teh Nini adalah segalanya pada saat itu. Begitu dia kawin dengan sopo kaya orang ngerti, yang istri mudanya itu, yang paling dengan berbagai macam alasan Teh Nini mungkin ya namanya, ya, itu dia sudah berpaling, kondisinya sudah berbeda sehingga sudah tidak lagi kekal kan. Memang kita akan dikondisikan pada saat itu. Sekarang balik lagi, nikah lagi ya katanya dengan Teh ini. Ya, kenapa? Karena Teh ini tidak mau dijadikan istri tua. Jadi dia setelah menikah, dicerai, menikah lagi dia tetap istri muda yang disayang oleh suami. Jadinya suami menyayangi istri mudanya. Makanya dia seperti itu. Itu ya akal-akalannya. Oke. Nah, kemudian pengetahuannya saya katakan tadi bahwa pengetahuan itu dibangun dari pengalaman. Pengalaman kita masing-masing berbeda. Makanya saya paling senang kalau ketemu orang yang dari luar daerah, berbeda dengan saya. Kemudian saya bertanya budayanya di sana itu seperti apa. Kemudian dia akan cerita, oh ya seperti ini, oh berarti seperti ini. Paling gampang misalnya orang Padang itu kan maternalistik gitu ya, jalurnya jalur ibu. Kalau kita orang-orang yang lain kan jalurnya kan bapak, ikut marga bapak. Kalau yang diunggulkan marga ibunya.
Ya, terus kalau kawin seperti dengan orang Jawa gimana? Oh gini-gini, oh berarti saya tahu, oh seperti ini. Apa benar sih ini? Nah, dia akan bercerita. Itu adalah pengetahuan. Nah, kita belajar dari situ. Saya tidak perlu ke Padang, pembuktian enggak. Kita cukup dengan komunikasi dengan orang Padang. Dia bisa menceritakan. Orang Sunda itu senangnya lalapan. Ya, orang Sunda senang lalapan, betul. Ya, ini wong Solo ratu yang lalapan. Yang orang Sunda memang senang lalapan, baik cowok maupun cewek. Makanya katanya paling senang kalau sama orang Sunda, karena kalau dia bertamu suruh aja ke kebun, nanti dia sudah bisa hidup sendiri, katanya nggak usah nyuguh, katanya gitu. Nanti terlalu itu ya orang Jawa itu, nggak ada tamu orang Sunda itu nggak usah bingung, gitu. Karena kalau orang Jawa itu kan biasanya apa yang disuguhkan itu kan menjadi kayak harga diri itu ya, misalnya. Nah, kalau orang yang datang orang Sunda, udahlah nggak usah mengada-adakan. Kita ajak ngobrol aja di kebun kan nanti dia bisa sambil makan tanduran tanaman yang ada di situ, katanya seperti itu. Terlalu. Katanya karena senang lalap. Enggak seperti itu. Itu karena kebiasaan saja. Tapi kan kemudian orang mempelesetkan menjadi hal-hal yang negatif. Dan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Jadi pengetahuan itu memang tergantung pada masing-masing. Ya. Saya beli HP termahal, terbaru, bukan termahal, terbaru. Tapi pengetahuan tentang HP ya taunya cuma SMS sama telepon. Tambah lagi satu saya WhatsApp. WhatsApp. Jadi saya bisanya cuma WhatsAppan, namanya itu telepon dan SMS. BBM pun saya tidak begitu menguasai. Saya tidak punya BBM dulu. BB saya nggak punya, sehingga saya tidak. Katanya, Pak, kalau yang ini tuh bisa buat BB-an. Alah, mumet aku aja pakai WhatsApp aja, kadang-kadang sudah pusing. Jadi pengetahuan saya tentang gadget gitu tadi terkaget-kaget karena yang saya punya fiturnya banyak, bisa untuk macam-macam. Dan pengetahuan saya tergantung dari situ. Tapi mungkin untuk anak muda pengetahuan tentang gadget itu lebih maju. Kemudian pengetahuan itu seorang dengan cara yang bermakna. Jadi pada saat kita mendapatkan pengetahuan itu semua tergantung pada kita. Jadi mahasiswa tidak bisa dipaksakan kamu harus seperti ini, karena dia akan menata sendiri. Oh ini seperti ini, nanti seperti ini. Disimpan dalam memori tentu saja dan dibangun oleh pembelajar dalam satu proses yang membentuk hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi saya katakan tadi bola itu bulat itu bisa menggelinding. Oh jadi yang menggelinding itu harus bulat. Kalau kotak nggak bisa menggelinding, itu adalah pengetahuan yang dibangun dari menghubungkan satu hal dengan hal yang lain. Nah kemudian di sini yang terakhir adalah guru. Kalau dulu istilahnya guru itu digugulan ditiru, ya digugulan ditiru orang Jawa itu kan digugu itu dipercaya dan ditiru kemudian dicontoh, tapi sekarang kan tidak, ya. Guru itu tidak hanya mentransfer informasi. Jadi sekarang di SCL itu kita tidak lagi mentransfer informasi. Kita hanya memberikan sekedar basic atau awal saja, selanjutnya terserah Anda seperti aksi. Jadi untuk dia mahasiswa itu berkembang sendiri. Kemudian guru bertindak hanya sebagai fasilitator. Jadi guru tidak lagi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sehingga kalau dulu kita kuliah, satu mata kuliah, buku sucinya itu mesti ini, satu-satunya buku ini. Sehingga siapapun mahasiswa yang hafal buku ini mesti dapat nilainya A dulu, ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi, karena sumber informasi sudah bisa kita peroleh dari mana-mana. Terutama orang paling pintar di dunia siapa? Tahu? Mbah Google. Nah, Mbah Google itu orang paling pintar sedunia. Mau tanya apa saja dia bisa memberikan jawabannya. Nanti jawabannya kan juga tidak hanya satu ya. Mbah Google itu jawabannya banyak. Kalau kita mau tanya tentang kota Bandung, keluarkan kota Bandung, nanti banyak, tidak hanya satu, kita milih sendiri. Menunya terserah. Tentang Bandung apa yang ingin kita pelajari. Di situ Mbah Google memberikan banyak tawaran. Jadi orang paling pintar dan paling bijak sedunia itu ya Mbah Google itu. Karena dengan mengetik nama atau mengetik itu nanti semuanya akan
keluar. Nanti kita tinggal memilih.